Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guru Cerdas Channel. Iya, adik-adik sekalian, kali ini kita akan membahas materi pelajaran di kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 3. Nah, adik-adik, video kali ini adalah lanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Silahkan yang belum nonton, cek deskripsi di bawah ya, supaya ilmunya tidak terpotong-potong. Nah, sekarang kita berdoa dulu, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini mendatangkan keberkahan. Berdoa dimulai. Selesai. Baik adik-adik, tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui hari ini yaitu ayo kita mulai belajar. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Sekarang ayo kita baca cerita berikut. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan manusia. Namun sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Dari bacaan Hari Menanam Pohon tadi, sekarang lengkapilah peta pikiran berikut. Ayo kita jawab bersama-sama pertanyaan yang terdapat pada mind map atau peta pikiran. Yang pertama, apa yang dilakukan? Kegiatan yang dilakukan adalah menanam pohon. Yang kedua, kapan? Kegiatan menanam pohon diperingati setiap tanggal 28 November. Di mana aktivitas dilakukan? Kegiatan menanam pohon dilakukan di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, siapa yang melakukan? Kegiatan menanam pohon dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, pohon apa yang ditanam? Pohon yang ditanam bermacam-macam, termasuk pohon yang menghasilkan buah. Mengapa kita harus menanam pohon? Kita harus menanam pohon agar kelestarian lingkungan hidup terjaga. Bagus sekali, kalian sudah bisa memahami isi teks dari bacaan Hari Menanam Pohon. Nah, adik-adik, kamu sudah mengetahui bahwa menjaga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab kita semua. Apa itu tanggung jawab? Ada yang tahu? Tanggung jawab adalah sikap terpuji yang seharusnya dimiliki setiap manusia. Orang yang bertanggung jawab tentu mau mengerjakan semua tugas dan kewajibannya. Nah, apa saja tanggung jawab kita sebagai seorang manusia? Yang pertama, tanggung jawab kita terhadap diri sendiri.
Contohnya, Bobby mendapatkan tugas dari Bu Guru. Kemudian, ketika malam hari, ternyata Bobby tidak mengerjakan tugasnya. Ia malah menonton TV sampai larut malam. Nah, dia harus bertanggung jawab untuk perbuatannya, mendapatkan teguran dan sanksi dari Bu Guru. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, tanggung jawab terhadap keluarga meliputi seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Tanggung jawab terhadap keluarga, contohnya ayah sebagai kepala keluarga berusaha bekerja keras untuk menafkahi seluruh anggota keluarganya. Nah, kalau kamu sebagai seorang anak, tugasmu adalah bertanggung jawab untuk belajar dengan rajin, bersungguh-sungguh, dan tetap disiplin dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan juga memerlukan bantuan orang lain. Karena itulah, di tengah-tengah masyarakat, kita harus saling tolong-menolong dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya, keluarga Pak Beni berencana untuk liburan di hari Minggu. Namun ternyata masyarakat desa sudah merapatkan di hari Minggu itu juga akan mengadakan kerja bakti lingkungan. Nah, karena Pak Beni orang yang bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, ia menunda pergi liburan dan memilih ikut kerja bakti bersama masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, kita tinggal di negara kita, maka kita harus taat terhadap aturan yang berlaku di negara kita. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap tingkah laku kita kepada negara. Selain itu, kita harus mencintai bangsa Indonesia dengan mengharumkan nama baik negara kita. Contohnya, para atlet bulu tangkis yang berjuang mati-matian untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, ini menjadi bagian terpenting dari hidup kita. Kita adalah orang yang beragama, kita beriman. Maka, kewajiban kita adalah taat kepada Tuhan dengan mematuhi setiap perintah dan menjauhi larangannya, rajin beribadah setiap hari. Nah, dari bacaan tadi, kita sudah tahu bahwa kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi, sebagai warga masyarakat, kita harus bertanggung jawab terhadap masyarakat. Ayo bercerita, coba tanyakan di daerah tempat tinggalmu. Apakah ada pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa? Nah, mengikuti pemilihan pimpinan seperti itu merupakan tanggung jawab warga masyarakat. Setiap warga masyarakat yang memenuhi syarat dapat ikut memilih atau dipilih menjadi ketua RT, RW, atau kepala desa. Sekarang, lakukanlah kegiatan berikut ini. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya video pembelajarannya. Untuk pembelajaran 3 ini masih ada muatan IPS yang akan kita bahas di video part selanjutnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan materi singkat dan sederhana ini bisa membantu kamu belajar di rumah ya. Jangan lupa tetap rajin belajar dimanapun kamu berada. Dan bantu kakak untuk dukung video ini, subscribe dan juga tekan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.